Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Suranto. Saya Muhammad Nur Fadli. Kami dari kelas SD 17 A4 akan membuat video pembelajaran tentang wawancara yang berkaitan dengan pendidikan, yang dimana untuk memenuhi sebagian tugas mata kuliah dari perangkat evaluasi pembelajaran yang diampu oleh Ibu Erna Labudasari MPD. Selamat menyaksikan. Ya, selamat siang teman-teman. Ketemu lagi bersama saya Muhammad Nur Fadli. Ya, kali ini kita akan mewawancarai seorang narasumber kita. Beliau adalah alumni Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin. Ya, jadi kita akan membahas tentang topiknya yaitu pendidikan di pesantren. Ya, bagaimana kabarnya Kang Ajis? Alhamdulillah baik Mas. Ya, jadi Kang Ajis ini alumni Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin. Ya, menurut Kang Ajis, pendidikan di pesantren itu seperti apa sih? Menurut saya pendidikan pesantren itu biasa ada santri dan pengajarannya itu ada ustadz, para ustadz, dan juga ada pengasuh pondok pesantrennya yaitu kiai. Iya gitu Mas. Ya, oke. Jadi seperti itu teman-teman. Ada kiai, ada ustadz, ada santri juga. Ya. Menurut Kang Ajis ini ya, metode yang cocok untuk di pesantren itu apa Mas? Kalau pengalaman saya dan juga pandangan di pesantren selama saya belajar itu biasanya menggunakan metode belajar bareng gitu. Biasanya belajar kitab, bahasanya tuh diajari langsung oleh ustadz atau kiainya gitu. Dan ada juga ceramah gitu, siraman rohani, dan ada lagi yaitu madrasah. Sama saja seperti di sekolah-sekolah, tapi ini berkaitan dengan agama. Ya gitu Mas. Dalam suatu lembaga itu pasti ada suatu peraturannya Kang ya. Nah, menurut Kang Ajis ini peraturan di pesantren itu seperti apa Kang? Kalau pengalaman dari saya dan pandangan saya melihat selama pesantren gitu, peraturan di pesantren itu yang pertama itu harus tertib. Yang kedua harus tepat waktu menurut jadwal yang ditentukan oleh pesantren itu Mas. Misalkan contohnya waktunya ngaji, biasanya waktunya ngaji itu habis maghrib gitu Mas, biasanya ngaji Quran, harus ikut seluruh santrinya ikut ngaji gitu Mas, salah satunya itu Mas. Iya. Masih banyak. Oke. Dalam peraturan itu pasti ada sanksi ya Kang ya. Nah, menurut Kang Ajis ini sanksi di pesantren itu seperti apa Kang? Sanksi biasanya yang melanggar peraturan itu misalkan membawa peralatan elektronik tuh ya Mas. Sanksinya itu bisa berupa HP-nya itu dirampas, ya dirampas. Yang kedua, apabila ketahuan keluar malam gitu, tidak mengikuti jadwal keluar malam itu biasanya sanksinya berupa ditajir, atau kalau bahasa pondoknya itu dibotak Mas. Iya kayak gitu Mas. Iya kayak gitu. Salah satunya itu Mas. Iya. Menurut Kang Ajis ini hikmah yang diambil dari pengalaman mondok ini gimana Kang? Selama saya pengalaman mondok, bisa kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari itu yang pertama itu disiplin Mas. Karena disiplin itu di pesantren itu dipelajari tata tertib juga. Terus yang ketiga itu bisa mandiri Mas. Apa-apa itu sendiri. Misalkan nyuci baju semuanya gitu. Nggak tergantung, kalau di rumah kan beda sendiri Mas. Iya, itu beberapa manfaat atau hikmah yang bisa kita ambil dari pesantren Mas. Iya. Ya, terima kasih Kang ya atas wawancara pada siang hari ini. Ya, terima kasih. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Dalam dunia pesantren itu kita harus bisa hidup mandiri, menaati peraturan, tata tertib, dan tidak boleh melanggar sanksi yang ada. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haji Suranto sebagai pembawa acara atau pewawancara yang akan mewawancarai narasumber kita yang berada di kawasan wisata Banyu Panas, yang bernama Saudara Muhammad Nur Fadli sebagai yang punya kawasan Banyu Panas ini. Di sini Oke. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Pak Fadli, kita kan ini berada di kawasan apa ini Mas? Coba bisa jelaskan? Ya, jadi kita sekarang ada di kawasan
belerangnya Mas ya, tepatnya di Desa Palimanan, di Gempol, seperti itu. Oh ya. Di sini kan banyak belerang ya Mas. Apa sih manfaat dari belerang-belerang tersebut? Ya, jadi manfaat belerang itu untuk penyakit kulit Mas. Seperti orang-orang tua, orang-orang jompo itu kita bisa mengobatinya di belerang ini. Dengan caranya yaitu belerangnya kita tempelkan ke bagian yang gatal tersebut. Nanti insya Allah beberapa hari kemudian akan sembuh. Selain itu ada lagi nggak Mas manfaatnya? Mungkin untuk menyegarkan badan Mas, kalau badan kita sedang capek-capek, kita bisa berendam, nanti insya Allah akan rileks lagi. Kita duduk santai aja dulu Mas. Duduk kita melihat-lihat. Di sini kawasannya ini berada terasa hangat. Iya, terasa hangat sekali. Ada di layar kaca. Ini terasa hangat. Dari airnya gimana Mas? Airnya ini sangat hangat sekali Mas, hangat. Ini karena campuran dari belerang juga, ya seperti itu. Ya, boleh lihat tekstur belerangnya bagaimana Mas? Iya. Tuh, gitu tuh. Ini kelihatannya putih ya Mas ya. Kalau kita ambil itu seperti warna hitam. Keunguan gitu. Ya seperti itu. Rasanya hangat. Misalkan ini Mas, contohnya kena gatal-gatal nih ya Mas. Iya. Cara melumurinya yang baik atau yang benar bagaimana Mas? Supaya yang penonton di layar kaca tahu Mas, boleh. caranya gimana gitu dilumuri. Pertama kita ambil dulu belerangnya ya. Kita ambil beberapa saja. Iya. Kemudian misalkan ini yang gatal, Iya. kita oleskan saja seperti Iya. ini. Nah nanti tunggu sampai beberapa menit. Kemudian Berarti ditunggu dulu ya Mas, Iya, berapa menit? Menunggu sampai kering gitu ya Mas? ya sampai kering. Iya. Kemudian kita bilas saja seperti itu. dibilas. Sangat mudah sekali. Kalau udah kering berarti langsung dibilas saja, Oh ya. iya, oke Mas. Gitu. Oke. Lumayan ya, lumayan banyak manfaatnya. Intinya banyak manfaatnya. Pertama itu manfaatnya untuk menghilangkan gatal-gatal ya Mas. Betul sekali. Gatal-gatal kita pergi ke sini saja. Datang ke kawasannya Pak Muhammad Nur Fadli ini. Datang saja. Kawasan Banyu Panas. Manfaatnya yang pertama buat menghilangkan gatal-gatal. Yang kedua biar apa? Menyegarkan badan juga Menyegarkan bisa, badan ya. bisa. Yang cara-caranya gitu tekniknya dilumuri sampai kering di area bagian yang gatal tersebut ya sampai kering. Iya, caranya gitu, teman-teman. Iya. Terima kasih Mas Fadli atas pengetahuan yang didapat selama saya sebagai pewawancara di sini bersama Mas Fadli. Ya, teman-teman, segitu penjelasan dari saya sebagai pewawancara dan narasumber kita Muhammad Nur Fadli. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aji Suranto sebagai pembawa acara atau pewawancara. Saya berada di kediaman Bapak Ustadz Muhammad Nur Fadli yang mempunyai banyak santri di kawasan Ciwaringin. Saya akan mewawancarai beliau karena beliau sebagai guru ngaji sangat dihormati oleh banyak santrinya atau diteladani. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ini beliau adalah saudara Pak Ustadz Bapak Nur Fadli. Saya akan mewawancarai beliau karena beliau sangat disegani atau dihormati di wilayah Ciwaringin sebagai guru ngaji yang baik dan mempunyai banyak santrinya. Maaf mengganggu waktunya Pak. Nggak apa-apa, Mas. Pak Ustadz. Apa kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah baik. Oh, alhamdulillah ya Pak. Saya mau bertanya nih Pak, kediaman Bapak saya kemarin tuh mau bertanya-tanya, katanya Bapak itu Ustadz yang ditauladani banyak santri-santrinya. Oh tidak. Iya Pak. Saya mau tahu nih Pak kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang ada di lingkungan tempat ngaji Bapak gimana kegiatannya? Ya, jadi kegiatan kita pada pagi hari ini kita mengikuti sholat subuh berjamaah dulu Mas ya. Habis sholat subuh berjamaah kemudian kita ngaji lalaran gitu ya, seperti kalau ngaji lalaran gimana ya Pak? ya seperti kita ngeders bareng-bareng gitu, membahas suatu permasalahan yang ada gitu, seperti itu. Kemudian setelah selesai ngaji lalaran terus lanjutin apa Pak? ya, kemudian nanti kita akan mengadakan seperti kegiatan bakti sosial Pak.
seperti roan kalau di sini namanya. Roan itu kita bersih-bersih halaman, terus membuang sampah. Kira-kira supaya bersih itu lingkungan itunya ya. Ya, di lingkungan tempat ngaji Bapak ya, Pak. Seperti itu. Iya, setelah bersih-bersih apa yang aktivitas yang dilakukan? Ya, setelah seperti itu mungkin nanti ada beberapa santri yang sekolah, ada yang kuliah juga seperti itu. Oh, berarti dalam kegiatan belajar mengajarnya berarti bisa dianggap sebagai dari pagi gitu, Pak. Dari pagi sampai pulang sekolah gitu, Pak. Ada dilanjut lagi, ada aktivitas apa lagi, Pak? Setelah pulang setelah sekolah itu biasanya kita akan mengadakan makan istirahat. bersama dulu, Ya, istirahat. kemudian istirahat, sholat, makan. Nanti kita lanjutkan asar, pada asar itu ada ngaji lagi, ngaji kitab kuning. Kemudian kita ada ceramah juga membahas tentang keagamaan. Oh, saya mau nanya lagi nih, Pak. Ini termasuk santri gimana ya, Pak? Santri kayak di pesantren atau santri kalong dari rumah ke sini gitu, Pak? Ya, sebenarnya kalau di sini itu namanya santri kalong, Mas ya. Identiknya santri kalong. Santri kalong itu jadi kita tidak menetap di suatu pondok tersebut, tapi kita dari masyarakat, ya dari masyarakat dari rumah kita ke pesantren. Ya, tujuannya hanya mengaji saja. Kemudian nanti bisa pulang lagi ke rumah masing-masing. Oh, gitu ya, Pak. Berarti tadi tuh dilanjutin ya, habis asar itu ada ngaji bareng. Ngaji bareng juga, ada ngaji kitab kuning. Kemudian nanti setelah itu ada ceramah-ceramah juga tentang Ya, keagamaan. kalau udah habis ngaji kan boleh pulang dulu ya, Pak. Boleh. Mandi gitu ya, Pak. Terus dilanjutin lagi habis maghrib, begitu seterusnya ya, Pak ya. Iya, betul. Oh, begitu. Apa yang pelajaran yang dapat dari kegiatan belajar ngaji di kediaman Bapak? Ya, mungkin hikmah ya, hikmah. Ya, hikmahnya gimana? Hikmahnya nanti salah satu hikmahnya yaitu pertama nanti santri itu akan mandiri, Mas ya. Amin. Mandiri, kemudian bertanggung jawab, Amin. disiplin, Amin. dan kemudian nanti yang terakhir adalah sikap sosialnya, keagamaannya juga harus bagus seperti itu. Oh gitu teman-teman. Menurut Bapak Ustadz Muhammad Nur Fadli, kalau kita kediaman ngaji bareng bersama Bapak Ustadz Nur Fadli, santri-santrinya berarti menjadi menambah wawasan gitu ya. Biasa mandiri juga, tertib, tanggung jawab. Intinya gitu teman-teman. Sekian. Terima kasih Bapak. Oh ya, sama-sama. Pak Ustadz, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sekian wawancara dari saya sebagai pewawancara bersama yang diwawancari narasumber kita Bapak Muhammad Nur Fadli. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Bila fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Muhammad Nur Fadli yang kali ini akan menjadi pewawancara dan akan mewawancarai seorang narasumber yang bernama inisial DW. Ya, beliau adalah salah satu yang terkena kasus penyalahgunaan pendidikan dan kali ini kita akan membahas tentang penyalahgunaan pendidikan. Ya, bersama Mas DW. Bagaimana kabarnya Mas DW? Baik. Oke, saya ada beberapa pertanyaan Mas DW. Kenapa Mas Dewi bisa melakukan penyalahgunaan pendidikan ini? Apakah betul Mas Dewi telah melakukan penyalahgunaan ini sebesar 1 miliar? Iya, betul. Ya, apakah ada anggota lain selain Mas Dewi? Banyak. Coba sebutkan salah satu anggotanya, inisial saja. Dia yang berlaku di bawah saya inisialnya H. Ya, jadi Mas Dewi ini ada salah satu anggota juga yang mengikuti Mas Dewi ini. Ya, Mas Dewi kenapa sih bisa melakukan seperti itu? Apakah ada alasannya? Iya, ada. Coba dong sebutin alasannya kenapa bisa melakukan itu. Karena beralasan dengan ekonomi. Ya, berasal dengan ekonomi teman-teman. Mungkin itu alasan yang sangat lumrah sekali. Ya, kemudian apa sih untungnya melakukan penyalahgunaan pendidikan itu Mas Dewi? Tidak ada untungnya. Tidak ada untungnya, tapi melakukan. Ya, terima kasih Mas Dewi. Ya, sama-sama. Ya, mungkin itu saja wawancara dari narasumber kita yang berinisial Mas Dewi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajis Wiranto. Saya sebagai pewawancara atau pembawa acara bersama dengan narasumber kita yang bernama Bapak RT Muhammad Nur Fadli. Saya akan menanyai atau bertanya tentang topik kita yang berjudul memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus yang ke-74 tahun. Ya, Assalamualaikum Bapak. Ya, waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Mas.
bentar lagi kan ada acara 17-an nih Pak di desa Bapak nih Pak. Saya mau bertanya-tanya nih Pak, apa kegiatan apa sajakah yang akan dilakukan pada tanggal 17 Agustus? Acara apa Pak? Ya, mungkin di desa saya nanti akan ada mengadakan suatu kegiatan, yaitu biasanya perlombaan Mas. Di antaranya ada panjat pinang, kemudian ada pecah kendi gitu seperti itu, kemudian ada balap kelereng, ada lompat tali juga, kemudian ada balap karung seperti itu. Oh banyak juga ya Pak perlombaannya Pak. Itu kalau perlombaan kayak gitu biasanya dibatasi atau tidak Pak? Berapa orang yang ikut dalam perlombaan tersebut Pak? Sebenarnya itu tidak Mas ya, untuk masyarakat umum juga. Mungkin panitia akan mengurus-ngurusnya seperti itu. Boleh, berarti dari masyarakat dari luar desa boleh ikut tidak Pak? Oh boleh, silahkan Mangga. Oh boleh semuanya ya Pak. Terutama bagi pria atau wanita nih Pak, dibebasin apa saja mau ikut panjat pinang atau kalau mau makan kerupuk atau kelereng itu boleh dibebasin Pak. Iya. Berdasarkan jenis kelamin. Mungkin untuk jenis kelamin, untuk perempuan atau laki-laki itu silakan saja kalau kalian mampu. Untuk ibu-ibu juga bisa untuk mengikuti kegiatan 17 Agustus ini. Gitu, Mas. Oh iya, berarti mencakup semua kalangan maupun yang muda-muda atau yang tua-tua juga boleh ikut Pak. Boleh. Oh berarti yang penting intinya sih yang muda-muda itu yang lombanya berat ya. Kalau yang tua gitu lumayan lah ya, lumayan ya biasa aja gitu. Nah, menyambut hari 17 Agustus ini Pak, bagaimana Pak sikap pemuda-pemuda di kawasan desa Bapak? Ya, menyikapi sikap 17 Agustus ini kita sangat gembira sekali, euforia sekali karena akan diadakan hari peringatan untuk kemerdekaan kita Indonesia, yang terutama untuk masyarakat pemuda-pemudi ya. Biasanya kita akan melakukan suatu kegiatan seperti ngaji bersama gitu Mas. Untuk supaya semuanya itu lancar seperti itu. Alhamdulillah Pak, semoga acara terlaksana baik dan lancar Pak. Amin. Ini kan acara 17-an kan adakan lomba-lomba Pak. Biasanya masyarakat yang ikuti lomba yang dapat juara tuh Pak, diapresiasikannya apa sih Pak? Biasanya kita akan mengapresiasi dengan uang Mas ya. Uang juga bisa senilai 200.000 untuk juara 1, untuk juara 2-nya kita kasih 150, juara 3 100.000 rupiah. Dan kemudian untuk ibu-ibu nanti akan kita beri kado juga. Itu khusus untuk ibu-ibu, biasanya berisi tentang baju-baju Mas, dan juga kosmetik seperti itu. Nah itu tuh apresiasinya banyak sekali loh. Juara apa hadiah-hadiahnya tuh. Ayo buat masyarakat desa di lingkungan Bapak RT Muhammad Nur Fadli segera mengikuti lomba-lomba kegiatan tersebut karena hadiahnya sangat menarik, ada uang juga dan ada penghargaan yang lainnya juga. Semoga acara Bapak berjalan dengan lancar dan baik ya Pak. Amin. Sebelum kita menutup acara ini Pak, kita sambut dengan yel-yel atau gimana nih Pak? Menyambut hari kemerdekaan. Boleh. Nanti kita nyanyi sama-sama Pak. Ya, sebelum menutup acara ini, saya bersama dengan Bapak Muhammad Nur Fadli akan bernyanyi. Apakah Bapak setuju? Setuju. Oke. Kita berdua akan menyanyikan lagu 17 Agustus. Yuk kita mulai Pak. Yuk. 1, 2, 3. Bersama angkat tangannya juga ya Pak. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap bersedia membela negara kita. Oke, makasih Bapak. Semangat buat acaranya. Sekian dari saya sebagai pembawa acara. Bersama narasumber kita Bapak RT Muhammad Nur Fadli. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.